Bapa kami yang di surga, terangi hati dan jiwa kami dengan firman Tuhan hari ini. Kami mau membaca Alkitab dan sucikan kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti memahaminya, supaya kami tetap hidup di dalam pertobatan dan setiap hari menyucikan diri di dalam kekudusan. Ampuni kami kesalahan kami jika tidak berkenan di hadapan-Mu, karena hanya Tuhanlah satu-satunya hakim yang adil yang akan menghukum semua manusia dan perbuatan kejahatannya, sekalipun kami tahu semua orang banyak tidak akan pernah bertobat. Amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 13 hingga dengan ayat yang ke-37 dengan perikop Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Terdapat juga di kitab 2 Tawari 32 ayat 1-19 dan Yesaya 26 ayat 1 hingga 22 yang berbunyi demikian. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkumpul di Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur dengan pesan, kemudian Raja Asyur mengebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda, 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu, Hizkia mengarak emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia, Raja Yehuda. Diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu, Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raja pada tukang penatu. Dan ketika mereka memanggil kepada raja, keluar mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Saya macam apa yang kau punya ini? Kau kira bahwa kau cuma manusia saja yang dapat masalah siasat dan kekuatan murah? Sekarang, pada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya, engkau berharap pada tongkat bambu yang akan terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertombak kepadanya. Begitulah ganti Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap pada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang dipukul wanananya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil berkata pada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah yang di Yerusalem inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang, baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendalainya. Bagaimana mungkin engkau memukul mundur seorang perwira tuanku yang paling kecil? Padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu katalah Eliakim bin Hilkiah, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-Mu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil oleh rakyat yang berada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengurus aku untuk mengucapkan kata-kata ini hanya kepada Tuanmu dan kepada manusia saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang di atas tembok, yang memakainya, yang meminum air kencingnya bersama dengan aku? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berseru dengan suara dari bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Begini kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang yang kepadaku akan makan dari pohon anggur dan dari pohon ananya sesambil dari sumurnya sampai aku datang dan bawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum dan air anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu.
Dengan demikian, kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arfat? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hana, dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkiah kepala istana, dan Sebna panitera negara, dan Yoah bin Asap bendahara negara menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung. Sampai di sini pembacaan kita siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Janganlah kami menjadi orang yang sombong, pembohong, dan pendusta. Bahkan kami akan tetap bertobat setiap hari supaya tidak melakukan kejahatan. Sekalipun itu kejahatan kecil, tetapi di mata Tuhan besar. Tuhan akan mencatat semua apa yang dilakukan manusia. Siapapun kami, tidak ada yang bisa terhindar dari catatan semua perbuatan. Terima kasih Tuhan, terangi hati dan jiwa kami dengan roh dan firman-Mu, supaya kami mengerti, memahami apa yang kami baca dan dengar, supaya kami jangan menjadi orang pendusta, tetap hidup dalam kejujuran dan kebersihan pertobatan. Amin. Demikian pembacaan kitab kita siang hari. God bless you all. Tuhan berkati.